Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta, dan di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 untuk matkul pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang dimana kita akan disuruh untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency di sini ya. Dan di sini ada API-nya. Lalu buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan yaitu ada rank-nya, ada kolom namanya, kolom nama dari koinnya, dan harga price USD-nya di layar ya. Oke, jadi mungkin di tugas ini saya akan menggunakan Foo dan Ionic ya. Oke, kita langsung aja coba untuk praktiknya. Oke, jadi saya sudah ada di Visual Studio Code. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita membuat folder untuk Ionic-nya ya. Oke, dengan cara kita menuliskan Ionic start. Lalu dengan nama proyek kita lah, misalkan crypto list. Oke, dengan template-nya blank, terus tipenya itu U. Itu kita enter aja. Select a framework. Oke, kita pilih Foo ya. Lalu kita tunggu dulu sampai dia sudah membuat folder untuk proyek CryptoList kita. Nah, ketika kita sudah selesai ya, kita mencet aja di CN, tidak membuat create account ya. Nah, di sini langsung muncul folder-folder yang ada di Ionic ya. Yang akan kita gunakan seperti itu. Di sini ada source, di sini ada Foo, ya views, ya. Ada routernya juga. Ketika kita ingin menambahkan misalkan homepage atau view lainnya, kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini bisa yang kita gunakan adalah ini ya. Oke. Untuk selanjutnya, oke, kita CD dulu ke dalam CryptoList-nya ini ya. Oke. Salah. Nah, ketika sudah, kita coba Ionic Serve untuk memastikan apakah dia muncul di website-nya ya, di localhost kita. Nah, kalau dilihat ini dia sudah muncul ya. Nah, ini. Jadi ini adalah localhost kita lah ya. Nah, nanti kita akan membuat CryptoList-nya itu ada di sini. Seperti itu, oke. Kita langsung lanjut aja. Oke, mungkin saya akan ganti dulu ini, mungkin titelnya kita ganti kali ya. Nah, akan kita lihat dia sudah berubah. Nah, di sini jadi CryptoList ya, pojok kiri ini. Oke, mungkin isi ini akan kita hilangkan dulu ya. Saya akan ganti untuk isi yang ada di dalam kontennya. Mungkin ini ya. Nah, yang ini either sampai ini. Kita hilangkan dulu, nanti akan kita isi dengan komponen lain ya. Nah, di sini ada script untuk mengimport segala komponen ya yang dari Ionic. Lalu ini stylenya mungkin kita kosongin juga terlebih dahulu. Oke, sudah.
Ya mungkin pertama kita akan menambahkan tombol refresh-nya dulu ya. Ini kita akan tambahkan di ion sini, ion header. Dia aturan ada berada di dalam ion toolbar juga ya. Oke, ini di sini. Kita tambahkan button. Ion button. Kalau misalkan kita nggak tahu ya komponennya apa, kita bisa cari di webnya si Ionic ya, dokumentasinya. Oke, di sini kita langsung saja coba ion button ya. Oh, nggak ada. Oke, di dalam ion button sini dia memiliki ion button lagi ya. Di sini dia memiliki ion button. Dimana ini nanti bacanya refresh ya. Refresh list yang ada di dalam crypto list itu ya. Ya untuk ion kontennya saya bisa hapus dulu nih untuk ion header sampai ion sini kita hapus. Oke, setelah kita kosongkan ya ini ion kontennya, mungkin kita untuk merapihkan tampilannya nanti dulu. Lalu kita akan coba terlebih dahulu untuk memanggil si API tersebut ya. Oke, di sini ion konten ya kita menggunakan yang ada dulu saya di sini ya. Oke, kita bisa masukkan mungkin untuk coba import ref dan on mounted from who. Oke, from who. Who elemen ini nggak perlu ya. Oke, sudah. Lalu kita coba untuk membuat sebuah cons baru untuk menyimpan data-data dari API tersebut ya. Oke, di sini kita membuat cons parsing error points dengan ref ini array dan diisi dengan array kosong terlebih dahulu. Kita buat cons baru lagi dengan bernama data ya. Ini gunanya untuk synchronize data di API tersebut. Range value oke, sini kita tambahkan dot value. Di sini kita tambahkan dengan weight karena kita tambah dari foo-nya. Oke, fetch kita copy API yang tadi ya, API yang ada di soal kita copy bisa langsung ya. Oke, cons baru juga untuk ambil datanya ya. Data. Oke, kita
Diklarasikan untuk on mounted-nya juga. Set. Data. Oke, ketika kita save, seharusnya dia sudah memanggil data yang ada di API ya. Oke, coba kita lihat di websitenya. Oke, tampilannya masih kayak gini ya. Jika kita refresh juga masih belum ada. Ini karena emang kita belum membuat tampilannya ya, dan memanggil data-data tersebut dalam bentuk front end-nya. Kita akan buat langsung di untuk tampilannya ya. Oke, kita langsung buat aja. Oke, kita bisa langsung buat aja untuk tampilannya. Mungkin kita bisa isi di dan ini ya. Mungkin saya akan div terlebih dahulu untuk kelaskan ini ke dalam row. Ada yang memiliki baris ya, tapi di dalamnya juga dia memiliki kolom. Div juga. Ini ada kelasnya. Oke, mungkin di sini kita bisa semua tuliskan ranknya. Dan di sini kita tuliskan div untuk memanggil si koin ranknya ini ya. Oke, jadi sebelum ini sebenarnya kita harus memasukkan div lagi di dalamnya. Div ini dia akan mengambil div. Oke, salah. Div coin slime. Jadi dia akan mengambil data dari data koin panjangnya ya, div. Kita gunakan perulangan di mana for coin dan unik ya, coin ID, bahkan coin ID kelas mungkin apa kita tidak bisa menambahkan kelas masih di dalam kelas coin card seperti ini. Kita pindahkan koin ini di dalam ini coin.rank dan dia saat ada di dalam si div ini. Bentar ini. Oke, ini kan kita pindah ke atas sini. Bisa ya.
Cannot find name coin, did you mean coins? Karena ada yang salah sebenarnya. Oke, ini sudah bisa ya. Coba kita save terlebih dahulu. Apakah dia akan menunjukkan ranknya di website localhost kita? Dan ternyata masih belum ya. Dan dia masih belum muncul. Mungkin akan kita cari tahu kenapa. Atau mungkin karena kita belum pakai stylenya ya. Dan kita belum biasa aja. Jadi dia memang tidak muncul. Jadi kita coba menggunakan stylenya, CSS-nya ya. Mungkin akan bisa membantu. Ya, kita akan membuat beberapa div lagi ya. Ini kan untuk ranknya, yaitu rank 1, rank 2, rank 3. Kita akan membuat untuk nama bitcoinnya atau kriptonya ya. Lalu yang ketiga price USD-nya. Kita buat aja dengan angka yang sama seperti ini. Oke, kita buat lagi untuk yang bagian namanya ya, dari coin name-nya. Kita masukkan di dalam div row ini. Dan sini kita gunakan div lagi, div kolom juga, kita gunakan small juga. Langsung menggunakan coin.name. Di sini kita gunakan juga di dalamnya ada sebuah div lagi, yaitu untuk menambahkan ukuran. Div big coin symbol, coin.symbol. Oke, kelas big ranknya. Jadi bisa kita styling juga nanti. Oh, ini perlu di dalam row ini ada beberapa kok. Oke, kita bisa lagi di sini div baru dan kelas kolom right kan, paling kanan ya. Right, bedakan saja, lalu small price atau harganya. Ini div kelas big-nya ya itu dia berisi price ya, number dari coin price USD. Kita tuh lokal, string. Mungkin kita kasih USD. Oke, ini tagnya di bawah. Kita pindahkan aja isinya. Isi ini naikkan dalam sini aja. Sudah, dan sudah. Oke.
Di sini saya ingin menggunakan ion salah satu komponen sebagai untuk loadingnya ya, loading. Oke, ini aja yang ya, ketika kita jalankan lagi dia bisa menampilkan listnya. Ini cannot find, ditulis cannot find. Oke, sudah. Dan ulang lagi, harusnya dia sudah oh ya, untuk ini kita lupa menambahkan ion spinner. Ada ion button juga, ion buttons, button. Kita lupa menambahkan itu ya tadi. Yang calculating. Oke, kita coba langsung aja ke stylingnya ya, atau CSS-nya di sini. Untuk yang pertama saya mungkin style loadingnya mungkin saya block. Oke, lalu dengan margin mungkin ya. Oke, lalu untuk button refreshnya belum ya. Oke, kita akan pas button refresh. Oke, button refresh. Ion buttonnya juga kasih slot gitu ya. N. Oke, ini baru kita panggil button refresh. Button refreshnya itu kita bisa isi dengan misalkan misalkan color background itu apa ya, ya sudah. Ini biru ya, ada background hover ya. Pakai misalkan yang berbeda itu apa ya, ada ya, cari aja untuk hex code-nya mungkin ini. Akan ini. Oke, dengan color dan border radiusnya saya bikin 20 pixel ini ya. Oke, sudah. Untuk koin cardnya
kasih misalkan background CSS 3C. Oke, kita tambahkan hashtag dulu untuk teksnya 3CC. Paddingnya kita kasih paddingnya 12 aja. Kita lanjut ke marginnya, dia 10 px dan 6. Oke, lalu dengan border radius lagi, border radiusnya mungkin 6 aja. Lalu dengan border biasanya 1 px solid dan berwarna oke 98 mungkin biar mirip lah ya. Oke, untuk row-nya nih kita kasih style juga, row-nya display-nya select, lalu justify content and space central atau space in between aja, space between biar dia bisa mengisi kiri kanannya. Lalu untuk kolom si flex saja, flexnya satu aja. Right-nya column right-nya juga si style dengan text align right aja ya. Oke, kita kasih style juga, display dia block, lalu dengan font size mungkin 12 aja, 12 px aja ya. Lalu dengan opacity dan color di 7 dan colornya black biar nggak terlalu hitam juga ya. Oke, big juga belum sekarang. Untuk big iya karena kelas. Oke, bukan komponen, jadi kita langsung titik depannya, font size si misalkan 18 px dengan font weight-nya mungkin bold bisa, dengan margin top aja px dan colornya itu black. Mungkin sudah semua ya. Dan kita cek di setnya dia sudah berubah. Kalau masih belum, mungkin ada yang salah. Dan lihat tidak mungkin yang salah. Ada yang salah mungkin ya. Oke, jadi ternyata permasalahannya itu ada di sini ya. Tadi dia ada ininya. Ternyata pantas saja nggak keluar ya. Jadi ini kita hapus saja. Dan seharusnya ketika kita di websitenya itu dia seharusnya sudah bisa ya, sudah muncul list-list yang ada di dalam API ini. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi inilah tampilan terakhirnya ya. Nah, ini bisa kita refresh juga. Kita coba dengan tampilan
mobile ya. Oke, ini udah terlihat ya. Bisa kita refresh, ini price-nya. Lalu ini juga ada rank-ranknya ya, dari 1 sampai 100 ya ini. Oke, dan coba kita refresh apakah harga ada bisa berubah. Ini 90721 ya. Bisa di refresh. Kenapa ini nggak bisa di refresh ya? Oke, sebentar, mungkin ada yang salah lagi di dalam. Oke, sebenarnya ada kesalahan di sininya ya. Nah, kita tuh lupa untuk menambahkan action ya. Itu action klik di sini. Action klik baru dia bisa ngeload datanya. Nah, oke, ini kalau kita coba lagi lihat ke websitenya, itu seharusnya dia sudah. Misalkan kita refresh dulu. Nah, sekarang dia bisa meload ya. Oke, kita pakai yang tampilan mobile ya. Cuman loadingnya jadi di tengah ya itu. Nggak di atas gitu ya. Oke, ini bisa kita fix juga. Oke, ternyata di sini ada typo lagi. 50px, bukan 50pc ya. Kita save dan seharusnya di websitenya juga sudah bisa setidaknya itu dia. Nah, di sini seharusnya loadingnya sudah tidak di bawah. Nah, kita lihat loadingnya di atas sekarang ya. Dan ini bisa di refresh terus. Dan harganya juga bisa berubah ya. Nah, ini kurang lebih mirip seperti tampilan yang ada di soal. Oke, mungkin untuk tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak sampai sini saja. Bila ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas, mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.